Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kelompok kami terdiri dari Novia, Rahmaji Muslimin, dan Rifaldi. Pertemuan 4, reliabilitas instrumen penelitian. Reliabilitas instrumen penelitian merujuk kepada seberapa konsisten suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Depok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas berasal dari kata reality yang sama dengan istilah konsisten dan percaya. Kata realitas adalah kata benda. Lanjut. Menurut Allen dan Yen pada tahun 1979 mengatakan bahwa sebuah tes dinyatakan reliable jika skor-skor yang diperoleh dari pengguna instrumen tersebut mempunyai dengan nilai atau skor sesungguhnya yang dimiliki subjek penelitian. Lanjut. 3 metode dasar untuk mengestimasi koefisien reliabilitas yaitu 1. Pendekatan tes ulang, 2. Pendekatan bentuk paralel, 3. Pendekatan konsisten internal. Lanjut. Pendekatan tes atau retest. Pendekatan tes atau retest dilakukan dengan menggunakan soal tes yang sama sebanyak 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Subjek penelitian adalah kelompok yang sama. Jadi kelompok tersebut mengerjakan soal sebanyak kali. Jadi untuk mengestimasi realitasnya digunakan instrumen yang sama. Responden atau subjek penelitiannya tetap sama tetapi waktu tesnya dibuat lanjut. Masalah yang kemungkinan muncul dari penggunaan metode ini adalah carry over effect. Adalah ketidakpercayaan pada hasil karena instrumen diberikan 2 kali pada responden. Lanjut. Pendekatan bentuk paralel. Pendekatan bentuk paralel membutuhkan kedudukannya saling paralel atau setara. Artinya tes yang akan diestimasi reliabilitasnya paralelnya, yaitu tes lain yang jumlah itemnya sama, tentunya itu sama. Dengan bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa peneliti punya 2 instrumen ingin menggunakan paralel dalam mengestimasi tes. Lanjut. Lanjut. Pendekatan internal dilakukan dengan hanya memberikan tes banyak sekali saja. Karena hanya menggunakan tes sekali saja, maka hanya dibutuhkan 1 instrumen dalam pendekatan tipe ini. Tujuan dari pendekatan reliabilitas konsisten adalah untuk melihat konsisten atau item soal dengan bagian lain dengan fase keseluruhan. Lanjut. Konsisten internal dilakukan dengan hanya memberikan berikut adalah teknik atau cara pendekatan tes dalam pendekatan konsistensi internal. 1. Pembelahan cara random, 2. Pembelahan gagal, 3. Pembelahan random chance. Lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya itu dipaparkan oleh Rahmat. Pertemuan 5, uji asumsi klasik. Pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS
maka demikian itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk nilai residual. Seringkali kesalahan terjadi yaitu bahwa tes normalitas dilakukan untuk setiap variabel. Ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas dalam nilai residual, bukan dalam variabel penelitian. Yang kedua itu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu. Yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas ini diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Salah satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dalam varians antara residu dari satu pengamatan dan lainnya yang disebut homoskedasticity. Yang keempat itu uji autokorelasi, yaitu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya T-1. Secara sederhana, analisis regresi terdiri dari menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Yang kelima itu uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi karena model biasanya dibangun atas dasar studi teoritis bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Hubungan antar variabel yang secara teoritis tidak hubungan linear tidak dapat dianalisis dengan regresi linear, seperti masalah elastisitas. Jenis uji asumsi klasik pada regresi linear. Dengan adanya dua jenis yang berbeda pada regresi linear, maka syarat atau asumsi klasik pada regresi linear juga ada dua macam. Yang pertama, uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Asumsi klasik pada regresi linear sederhana yaitu yang pertama data interval atau rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas, yang keempat heteroskedastisitas, yang kelima outlier, yang keenam autokorelasi. Yang kedua, uji asumsi klasik pada regresi linear, yaitu yang pertama ada data interval atau rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas, yang keempat heteroskedastisitas, yang kelima outlier, yang keenam multikolinearitas, yang ketujuh autokorelasi. Perbedaan asumsi klasik regresi linear sederhana dengan berganda. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. 3. Pentingnya uji asumsi klasik. Melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam, merasa panik, melakukan transformasi data, hingga mencoba menggunakan metode uji lain yang dirasa lebih cocok dengan data yang ada. Di samping itu, ada beberapa reaksi yang dianggap kurang tepat dalam menanggapi kejadian ini, yaitu memanipulasi data agar hasil uji asumsi klasik dapat sesuai dengan yang diharapkan. Manipulasi data biasa dilakukan dengan memangkas subjek-subjek yang dianggap sebagai outliers agar nantinya data dapat terdistribusi dengan baik. Asumsi bahwa sampel data diambil secara random, datanya normal dan linear, merupakan contoh asumsi yang dianggap sebagai formalitas saja.
Dalam praktiknya, terdapat 3 jenis asumsi klasik yang sering dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan uji hipotesis. Materi selanjutnya akan diterangkan dengan rekan saya, yaitu Rifki. Oke, selanjutnya pertemuan 6 tentang uji normalitas. Uji normalitas Ci kuadrat dalam menyelesaikan pengujian Ni kuadrat terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. HO, data berdistribusi normal. HA, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan nilai uji statistik. Rumusnya ada di situ. Lanjut. Untuk yang ketiga, menentukan taraf nyata. Untuk mendapatkan nilai Ci kuadrat tabel, rumusnya sudah tertulis. Dan yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Lanjut. Mencari rata-rata dan standar deviasi. Rumusnya sudah ada di situ. Untuk membuat dan melengkapi Ci kuadrat, kita bisa lihat di sini udah ada tabelnya ya. Nanti ada rumus-rumusnya selanjutnya. Lanjut. Untuk mendapatkan nilai Z, ada rumusnya. Z sama dengan batas kelas dikurangi X per SD. Nah, selanjutnya kita ambil batas kelas. Pada baris pertama yaitu 29,5 dikurangi 40,5. Ya, kita bisa lihat ya di situ. Sudah ada. Lakukan seperti itu seterusnya untuk batas kelas lainnya dan kita akan mendapatkan semua nilai Z. Lanjut. 2. Uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil. Nilai kritis L untuk uji Lilliefors. Kita lihat nih di sini ada tabelnya ya. Nah, oke, lanjut. Ya, sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum.